Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita bertemu lagi dengan pelajaran fikih, yaitu membahas tentang tayamum. Siapa yang tahu tayamum itu? Tayamum itu adalah bersuci sama dengan wudhu. Tapi kalau tayamum ini adalah bersuci sebagai pengganti wudhu untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Yang mana tayamum itu boleh dilakukan kalau ada sebab-sebab tertentu. Nah, ada berapa sebab sih boleh dilakukannya tayamum itu? Nah, di buku ini sebab-sebab tayamum yang pertama yaitu faqdul ma'i. Faqdul ma'i, apa sih faqdul ma'i itu? Faqdul ma'i itu sama saja dengan tidak ada air. Maksudnya tidak ada air itu di daerah tersebut memang sudah tidak ada air untuk berwudu. Misalnya hanya cukup untuk kebutuhan minum saja. Nah, ketika tidak minum maka akan sakit, misalnya seperti itu, maka boleh melakukan tayamum karena tidak ada air di daerah tersebut, sudah tidak ada air. Terus yang kedua, wal marodu itu sakit. Yang mana sakitnya itu ketika melakukan wudu itu tambah parah, maka diperbolehkan untuk tayamum. Seperti yang biasa dilakukan oleh orang yang sakit di dalam rumah sakit, maka ketika akan melaksanakan sholat itu wudunya biasanya yaitu dengan cara tayamum. Seperti itu. Terus sebab-sebab tayamum yang ketiga yaitu ada air tapi sedikit. Nah, ini sudah disinggung tadi di sebab tayamum yang nomor 1. Ada air yang sedikit, yang mana air tersebut hanya cukup untuk minum saja atau tidak cukup untuk berwudu, maka diperbolehkan untuk tayamum. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat tayamum. Tayamum juga mempunyai syarat-syarat, begitu juga dalam wudu, maka tayamum juga mempunyai syarat. Nah, syaratnya tayamum di sini diterangkan ada 10. Yang pertama yaitu adanya debu. Ini yang paling penting karena tayamum itu menggunakan debu. Maka kalau tayamum itu harus ada debu. Yang mana syarat-syarat yang kedua yaitu debunya harus suci. Maksudnya debunya harus suci itu debu yang bersih, tidak yang misalnya habis terkena kotoran hewan atau terkena kencing, maka itu tidak boleh untuk bertayamum. Karena tayamum itu harus ada debu, debunya itu juga harus suci. Syarat-syarat yang ketiga yaitu bukan debu mustakmal. Maksudnya mustakmal itu adalah debu yang sudah pernah dipakai untuk bersuci, maka itu tidak boleh dipergunakan lagi. Karena dalam wudu pun air yang sudah dipakai untuk bersuci itu juga tidak boleh untuk bersuci lagi. Wudunya tidak sah. Begitupun juga dalam tayamum ketika memakainya debu yang sudah pernah dipakai untuk bersuci atau debu yang mustakmal, maka tayamumnya itu tidak sah. Yang selanjutnya yaitu tidak boleh dicampur dengan tepung dan lainnya. Misalnya nih, kita mau bertayamum, di situ ada debu tapi sudah tercampur dengan tepung atau yang sejenisnya tepung, itu berarti sudah tidak boleh untuk dilakukan tayamum. Karena debu yang dipakai untuk bertayamum itu debu yang murni, yang bersih, yang suci, yang belum tercampur apa-apa. Contohnya yaitu tercampur tepung, maka itu tidak boleh untuk tayamum. Yang selanjutnya yaitu bersengaja untuk memakai debu. Maksudnya ketika kita akan tayamum, ya kita mempunyai niat. Niatnya itu memang sengaja untuk memakai debu tersebut. Seperti itu. Nomor 6 yaitu mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 pukulan. Nah, dalam tayamum itu berbeda anggotanya yang harus disucikan ketika wudhu. Dalam tayamum yang hanya diusap itu hanya wajah dan kedua tangan. Cara mengusapnya juga ada tata caranya. Nanti kita akan praktik pada terakhir materi. 7 yaitu menghilangkan najis terlebih dahulu. Ketika kita akan bertayamum, misalnya di badan kita ada najis, maka najisnya dihilangkan terlebih dahulu. Ketika najisnya sudah hilang, baru kita tayamum. Yang selanjutnya, yang ke-8 yaitu menghadap kiblat sebelum tayamum. Jadi
Kalau tayamum itu syaratnya itu menghadap kiblat atau menghadap ke arah Mekah atau menghadap ke arah ketika kita sholat. Yang kesembilan yaitu mengerjakan tayamum setelah masuknya waktu. Masuknya waktu itu maksudnya ya adalah ketika sudah waktunya zuhur, maka kita baru bertayamum. Tidak, misal kita sholat zuhur nih, tayamum jam 10, itu tidak. Tapi kita bertayamumnya ketika sudah masuk waktunya sholat zuhur. Nah, dalam syarat-syarat tayamum ini yang ke-10 yaitu tayamum hanya digunakan oleh satu fardu. Misalnya nih, dalam tayamum kita akan sholat asar. Kita bertayamum ketika masuk waktunya sholat asar. Tetapi ketika sholat maghrib kita belum batal nih, masih mempunyai masih suci sebab dari tayamum tadi, maka kita tetap tidak boleh untuk melaksanakan sholat maghrib, karena dalam tayamum ini tayamum itu hanya digunakan oleh satu fardu. Berarti saat mau sholat asar tayamum, mau sholat maghrib juga tayamum lagi, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu fardunya tayamum. Tayamum juga mempunyai fardu, sebagaimanapun wudu juga mempunyai fardu. Fardu tayamum itu yang pertama memindahkan debu. Yang kedua yaitu niat. Niat itu wajib ya, niat itu qasdu syai'in muqtaradan bi fi'lihi. Yang mana niat itu letaknya ada di dalam hati. Nah, ketika kita melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Yang mana niat dalam tayamum yaitu nawaitu tayammuma listibahati fardis sholati. Itu adalah niat tayamum. Yang nomor 3 yaitu mengusap wajah. Fardunya tayamum yaitu mengusap wajah yang ketiga. Yang keempat yaitu mengusap kedua tangan sampai siku-siku. Dan yang kelima yaitu tertib. Maksudnya tertib yaitu urutan antara fardu yang pertama dengan fardu yang terakhir itu berurutan, tidak boleh dilaksanakan secara acak. Nah, untuk selanjutnya yaitu perkara yang dapat membatalkan tayamum. Yang pertama yaitu sesuatu yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Kan ada 6 nih sesuatu atau perkara yang membatalkan wudhu. Maka perkara yang membatalkan wudhu tersebut juga bisa membatalkan tayamum. Yang kedua yaitu murtad. Misalnya kita udah tayamum, orang Islam nih udah tayamum, tapi ketika tayamum tiba-tiba keluar dari Islam, maka tayamumnya batal. Yang selanjutnya yaitu berkeyakinan adanya air bagi mereka yang tayamumnya tidak ada air. Misalnya udah tayamum nih, tapi berkeyakinan di sana pasti ada air, maka tayamumnya itu batal. Karena sudah tayamum, dia mengira ada air, padahal walaupun belum ada tapi sudah mengira adanya air, maka tayamumnya batal. Seperti itu. Sekian materi tayamum pada hari ini. Selanjutnya kita akan praktik melakukan bagaimana tata cara melakukan tayamum. Untuk selanjutnya kita langsung saja praktik bagaimana cara untuk bertayamum. Di sini saya ada 2 kertas yang mana akan saya taburi ini debu. Setelah itu kita ratakan satu kertas ini. Setelah itu kita buang yang kasar-kasar, sisakan yang halus. Nah, ini udah rata semuanya di kertas. Setelah itu yang pertama kita akan mengusap wajah, yang mana telapak tangan itu ditempelkan ke sini dulu. Setelah itu kita pukul 2, 1, 2. Setelah itu kita tiup. Setelah itu kita usap kepala dari tumbuhnya rambut sampai jempolnya itu mengenai rambut ini yang belakang. Setelah itu kita tarik ke bawah. Setelah itu kita akan mengusap kedua tangan dengan menggunakan debu yang baru, yang bukan yang tadi. Kita tempelkan kedua telapak tangan. Setelah itu kita pukul 1, 2. Setelah itu kita usap. Yang mana 4 jari di sini kita nempel, jempolnya jangan dulu. Kita tarik ke bawah sampai siku-siku muter ke belakang. Setelah itu yang tangan kanan balik ke sini, muter. Terakhir di sela-sela. Nah, itu
tayamum sendiri. Mungkin juga sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.